Ustadz Yusuf Mansur kini balik melawan. Ustadz Yusuf Mansur menuduh dan merasa korban investasi telah mencoba melakukan pemerasan kepada dirinya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yusuf Mansur kini balik melawan. Tampak sekali korban investasi bisnis atau sebutannya patungan usaha yang digalang Ustadz Yusuf Mansur rata-rata adalah kaum ibu-ibu atau emak-emak. Kaum bapak-bapak juga banyak, tetapi yang menjadi lebih menarik adalah suara hati kaum ibu-ibu atau kaum emak-emak yang polos, jujur, dan apa adanya. Dan jika sumber ketertarikan kaum ibu-ibu atau emak-emak itu berasal dari ceramah atau pengajian Ustadz Yusuf Mansur, pantas sekali berkorelasi karena memang kaum ibu-ibu atau kaum emak-emak paling getol mengikuti kegiatan pengajian. Sejumlah kaum ibu-ibu atau emak-emak yang menjadi korban investasi yang ditawarkan pebisnis sekaligus Ustadz Yusuf Mansur mulai bertindak tegas. Mereka berani melakukan perlawanan bahkan dengan cara mengirim somasi. Meski mereka hanyalah, maaf, kaum ibu-ibu atau emak-emak yang hampir 24 jam nongkrong full di dapur. Mereka berani bersikap, menyampaikan pendapatnya, menuntut bukti atas janji yang diumbar oleh Ustadz Yusuf Mansur saat menawarkan usaha patungan bersama 10 tahun yang lalu. Dan mereka bahkan menuntut hak-haknya bagi hasil dan royalti atas diinvestasikannya sejumlah uang pada usaha patungan yang digalang Ustadz Yusuf Mansur. Tidak sedikit korban investasi yang dimotori Ustadz Yusuf Mansur yang menangis, sedih, dan kecewa. Mereka merasa telah ditipu oleh Ustadz terkenal dekat dengan penguasa. Janji meraih uang bagi hasil, keuntungan, dan uang royalti yang mereka impikan, karena di awal memang telah dijanjikan dengan sangat manis, ternyata tidak terbukti. Bahkan seorang ibu bernama Ica asal Tenggarong, Kalimantan Timur, kini merasa tertekan dan tertuduh. Siapa sangka Ustadz yang diikutinya kini berani melawan korban-korbannya. Dan Ustadz Yusuf Mansur menuding balik korbannya. Ibu Ica yang adalah benar peserta investasi patungan usaha dituding balik oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur menuduhnya melakukan pemerasan. Bagaimana awal mulanya sampai UYM tega menuduh dan balik menyerang Ibu Ica, korban investasinya telah melakukan pemerasan? Jadi Ibu Ica yang jauh-jauh datang dari Tenggarong itu mencari tahu kejelasan uang 10 juta rupiah yang dulu 10 tahun yang lalu diinvestasikannya pada bisnis bersama Ustadz Yusuf Mansur. Didatangilah oleh Ibu Ica lokasi TKP pembangunan Hotel City di kota Tangerang. Tidak cukup itu, Ibu Ica yang pemberani dan tangguh ini juga menyambangi rumah kediaman Ustadz Yusuf Mansur yang sama juga di kota Tangerang. Dalam pertemuan di rumah Ustadz Yusuf Mansur itu, Ustadz Yusuf Mansur berjanji kepada Ibu Ica akan mengembalikan utuh uang Ibu Ica yang berjumlah di awal 10 juta rupiah. Tetapi ternyata Ibu Ica ini menolak dikembalikannya uangnya. Ibu Ica menolak dikembalikan utuh uangnya karena Ibu Ica dari awal berpendirian bahwa niat di awal dan perjanjian di muka uang itu adalah uang investasi atau uang untuk menanamkan modal. Jikapun uang itu akan dikembalikan oleh Ustadz Yusuf Mansur sebagai pengelola usaha, maka bukan sejumlah uang di awal. Ibu Ica kemudian merinci, menjelaskan ilustrasi atau gambaran besaran uang royalti atau bagi hasil yang harus diterimanya jika uangnya dikembangkan dengan tepat selama lebih dari 9 tahun sesuai perjanjian di awal. Saat mengetahui nilai besaran itulah Ustadz Yusuf Mansur justru mengatakan kalau Ibu Ica justru sedang berusaha melakukan pemerasan terhadap dirinya. Ibu Ica mengatakan kepada media bahwa dirinya telah dituduh melakukan pemerasan terhadap Yusuf Mansur oleh Ustadz Yusuf Mansur. Saya tidak memeras, saya hanya ingin transparansi saja. Mana hak saya sebagai investor dan mana hak beliau. Tulis dan nyatakan itu di atas kertas, hitam di atas putih, itu saja pinta Ibu Ica kepada media. Hal serupa juga dialami Ibu Atika yang mengenal usaha patungan Ustadz Yusuf Mansur itu dari acara televisi. Maka tidak berpikir lama, Ibu Atika kemudian mengirimkan uang, mentransfer uang senilai 12 juta rupiah ke rekening BCA atas nama Ustadz Yusuf Mansur pada tahun itu, 10 tahun yang lalu.
pas ikutan acara patungan investasi itu dan kemudian mendaftar, satu lembar sahamnya di tahun 2012 itu 12 juta rupiah. Ya udah, saya bayarkan, kata Ibu Tika. Atika kemudian menceritakan bahwa setelah ia membayarkan uang 12 juta rupiah, tidak ada sedikit pun informasi yang datang dari pihak Ustadz Yusuf Mansur atas patungan usaha investasi itu. Padahal Ibu Atika dari Garut ini sudah sangat yakin kalau usahanya dengan Ustadz akan berkah. Ustadz berusaha dalam bisnisnya memberi berkah karena Ustadz Yusuf Mansur pasti seorang yang memegang amanah. Ia juga berharap hasil dari patungan usaha bersama Ustadz Yusuf Mansur tersebut bisa dipergunakan untuk kehidupannya di hari tua kelak setelah pensiun dari pekerjaannya nanti, pikirnya. Ibu Atika dari Garut ini kemudian mengaku bahwa janji keuntungan 8% uang bagi hasil atau royalti dari tahun 2012 sampai 2021 belum pernah diterimanya sepeser pun. Padahal Ibu Tika berpikir mengikuti investasi bersama Ustadz Yusuf Mansur itu untuk simpanan, untuk bekal di hari tua. Ibu Tika asal Garut ini bingung mau mencairkan, harus ada bukti kwitansi. Sayangnya namanya kaum ibu-ibu atau emak-emak ya, tidak ada lagi bukti kwitansi karena lembaran-lembaran kertas kwitansi itu sudah pada tercecer. Yang ada hanya paling bukti pembayaran uang sebesar 12 juta yang dia kirimkan atau ditransfernya pada awal, kata Ibu Tika. Somasi emak-emak, ibu-ibu Tika, kemudian Ibu Ica dan emak-emak yang lain kepada Ustadz Yusuf Mansur kemudian dilayangkan oleh kuasa hukum mereka serta akan memberikan tenggat waktu selama 14 hari atau 2 pekan. Jika somasi pertama tidak diindahkan, maka datanglah somasi kedua dan kemudian somasi ketiga akan mereka kirimkan setelah sebelumnya atau nantinya akan menempuh upaya hukum yang lainnya. Somasi itu diberi tenggat waktu, batas waktu kepada Ustadz Yusuf Mansur untuk memberikan klarifikasi, penjelasan yang jelas sejelas-jelasnya atas patungan usaha investasi pembangunan Hotel City di kota Tangerang. Dan jika tidak ada etikat baik, mereka akan memproses secara hukum, bisa secara perdata, bisa juga secara pidana atas dugaan penipuan. Sementara itu, Ustadz Yusuf Mansur tidak bersedia memberikan keterangan secara terperinci terkait masalah yang sedang dialaminya saat ini. Dan ketika dihubungi, Ustadz Yusuf Mansur hanya meminta dirinya untuk didoakan. Tolong doain saya, kata Ustadz Yusuf Mansur. Ada yang menyebut bahwa Yusuf Mansur atau Ustadz Yusuf Mansur tidak bisa membedakan mana kegiatan ceramah agama, dakwah agama, dan mana kegiatan bisnis. Jadilah keduanya bercampur antara yang mana usaha kegiatan ekonomi bisnis dan mana ceramah agama. Waduh, piye iki, kacau mumet. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!